semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 24. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Tasya Isnanitan, NPM 225010031, dan nama teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Putri Herunisa, NPM 225010035. Let's have a ball. Langsung saja kita mulai. Apa itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Dasar hukum PPh pasal 22. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Subjek dan objek PPh pasal 22. A. Subjek PPh pasal 22, yaitu pihak yang memungut atau dipungut PPh pasal 22 antara lain 1. Bendahara pemerintah pusat atau daerah saat membayar pembelian barang. 2. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat impor barang. 3. Badan usaha tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan seperti perusahaan di bidang ekspor, impor dan reimpor, perusahaan industri dan perdagangan besar, BUMN dan BUMD, kontraktor atau subkontraktor di bidang pertambangan. B. Subjek PPh pasal 22, yaitu transaksi atau kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 antara lain 1. Impor barang ke dalam negeri. 2. Penjualan barang kepada pemerintah. 3. Penjualan hasil produksi dalam negeri oleh produsen tertentu. 4. Pembelian barang tertentu oleh badan usaha seperti BBM dan gas, baja, kendaraan bermotor, semen, dan kertas. 5. Ekspor komoditas sumber daya alam, misalnya hasil tambang, perkebunan, dan lain-lain. Pengecualian pemungutan PPh pasal 22. 1. Impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. 2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos dan telepon. 3. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. 4. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Tarif PPh pasal 22. 1. Atas impor barang. Importir dengan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor. Importir tanpa API atau non-API 7,5% dari nilai impor. Barang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. Impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir dengan API 0,5% dari nilai impor. 2. Atas ekspor komoditas tertentu. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam 1,5% dari nilai ekspor. 3. Atas pembelian barang oleh pemerintah oleh BUM dan BUMN atau BUMD. Pembelian oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD 1,5% dari harga pembelian atau tidak termasuk PPN. 4. Atas penjualan hasil produksi tertentu. Kertas 0,1% dari DPP PPN atau tidak final, semen 0,25% dari DPP PPN atau tidak final, baja 0,3% dari DPP PPN tidak final, otomotif 0,45% dari DPP PPN atau tidak final. 5. Pembelian bahan untuk industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Tarif 0,25% dari harga pembelian atau tidak termasuk PPN. 6. Atas penjualan barang tergolong sangat mewah. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar 0,45% dari DPP PPN. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 100 miliar 0,45% dari DPP PPN. Selanjutnya contoh soal perhitungan tarif PPh pasal 22. Contoh 1, pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Soal, Kementerian A membeli alat tulis kantor dari CV Nusantara seharga 100 juta belum termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipotong. Rumus PPh 22 sama dengan tarif dikali nilai pembelian atau tidak termasuk PPN.
Diketahui tarif sama dengan 1,5%. Maka jawabannya adalah PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 100 juta sama dengan Rp1.500.000. Contoh 2. Penjualan hasil produksi tertentu oleh produsen, misalnya semen. Soal, PT Semen Segitiga menjual semen ke distributor seharga Rp500 juta atau tidak termasuk PPN dan PPNBM. Hitunglah PPh 22 yang harus dipungut. Rumus, PPh 22 sama dengan tarif dikali DPP atau harga jual sebelum PPN. Diketahui tarif sama dengan 0,25%, maka jawabannya PPh 22 sama dengan 0,25% dikali 500 juta sama dengan Rp1.250.000. Selanjutnya, apa itu PPh pasal 24? PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Contoh soal perhitungan tarif PPh pasal 24. Soalnya, PT Teknik Makmur memberikan jasa teknik kepada perusahaan di Jerman dan menerima pembayaran sebesar 30 euro. Pajak di Jerman dipotong sebesar 12%. Kur KMK 1 euro sama dengan Rp16.000. Tarif pajak penghasilan di Indonesia adalah 22%. Hitunglah penghasilan bruto dalam rupiah, pajak yang dibayar di luar negeri, PPh terutang di Indonesia, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan, kekurangan atau kelebihan pajak yang harus dibayar di Indonesia. Jawaban, penghasilan rupiah sama dengan nilai falas dikali kur sama dengan 30.000 kali 16.000 sama dengan 480 juta. Kedua, pajak luar negeri. Pajak luar negeri sama dengan persen potongan kali penghasilan rupiah sama dengan 12% dikali 480 juta sama dengan 57.600.000 rupiah. PPh terutang di Indonesia sama dengan tarif kali penghasilan rupiah sama dengan 22% dikali 480 juta sama dengan 105.600.000 rupiah. PPh
PPh 24 yang dapat dikreditkan sama dengan MIN atau pajak luar negeri pajak Indonesia lebih kecil dari Rp57.600 dan Rp105.600 sama dengan Rp57.600. Kekurangan pajak yang harus dibayar. Kekurangan pajak sama dengan PPh Indonesia dikurang PPh 27 sama dengan Rp105.600 dikurang Rp57.600 sama dengan Rp48 juta.